Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi di Tengku Ridwan Channel. Kali ini kita akan membahas tentang suatu pertanyaan dari salah satu teman saya menanyakan, Pak, itu nama kampus di Aceh, yaitu di Universitas Siah Kuala, itu kenapa namanya Siah? Siah Kuala, apakah di Aceh itu banyak orang Syiah dia bilang. Jadi pengertiannya yang tersebar di beberapa orang yaitu Syiah Kuala itu adalah Syiah Kuala. Nah, jadi saya dengar dan saya kira ini perlu diperjelas dari mana asal usul kata Syiah Kuala dan dijadikan nama di kampus Universitas Siah Kuala Banda Aceh, yaitu kampus jantung hati rakyat Aceh, jantung dan hatinya rakyat Aceh, jantungnya Unsia dan hatinya Win Aradiri, juga nama ulama. Tapi itu nanti kita bahas di sesi yang berikutnya. Yang pertama ini adalah Siah Kuala. Dan siapa itu dan apa sih peran beliau itu untuk Aceh dan Nusantara ini? Mari kita simak. Nah, beliau adalah Syekh Abdul Rauf Singkil. Lahir di Singkil karena beliau berasal dari Singkil, Aceh pada tahun 1024 Hijriah atau 1615 Masehi dan meninggal wafat di Kuala Aceh itu pada tahun 1105 Hijriah atau 1693 Masehi atau berusia 73 tahun. Nah, beliau ini kan meninggalnya di Kuala Aceh. Makanya namanya itu Siah Kuala. Jadi nama tempat di mana beliau berada gitu. Jadi juga terkenal dengan nama Abdul Rauf Singkil, daerah beliau berasal. Dan Siah Kuala, Siah itu bukanlah Syiah, tapi Siah itu adalah tulisan zaman dahulu yang mengartikan Syekh. Jadi Syekh Kuala, ditulisnya Syekh Kuala. Jadi bukan Syiah teman-teman, itu Syekh. Misalnya ada Saidi Syekh, jadi dia itu Syekh, bukan Syiah. Ingat ya, bukan Syiah, tapi Syekh, Syekh Kuala. Nah, keluarganya berasal dari Persia atau Arabia yang datang dan menetap di Singkil, Aceh pada akhir abad ke-13. Nah, ia kemudian belajar pada ulama-ulama Fansur di Banda Aceh. Pada sebelumnya beliau belajar langsung dari ayahnya, yaitu Ali Al-Jawi Sumai Fansuri Al-Singkili. Jadi beliau juga masih ada hubungan kekeluargaan dengan Syekh Hamzah Fansuri. Nah, jadi beliau pertamanya belajar agama dari ayahnya, terus dia belajar dengan ulama-ulama Fansuri di Banda Aceh, dan beliau ke Mekah. Nah, di Mekah beliau belajar fikih, belajar tasawuf, dan salah satu nama guru tasawufnya yaitu Ahmad Kusasi, dan itu adalah salah satu guru pemegang silsilah tarekat Satariyah. Dan beliau Syekh Abdul Rauf ini termasuk adalah silsilah tarekat Satariyah juga. Bahkan menurut beberapa ulama, beliau adalah ulama tarekat Satariyah pertama di Nusantara. Jadi beliau adalah yang membawa tarekat Satariyah ke Nusantara ini, teman-teman. Nah, nama beliau juga dihubungkan dengan terjemahan dan tafsir Al-Quran berbahasa Melayu atas karya Al-Baidawi. Nah, jadi kan pernah tuh terjemahan Melayu pertama yang berjudul Al-Baidawi, dan nama beliau juga dikaitkan di dalam terjemahan tersebut. Walaupun bukan beliau sang penafsirnya, tapi beliau dikaitkan. Apa sih kaitannya? Nah, salah satu murid daripada beliau yang bernama Syekh Baba Daud bin Akha Ismail bin Akha Mustafa Al-Jawi Al-Rumi. Beliau adalah ulama dari Rum yang pindah ke Turki, dan sebagian keturunannya itu pindah ke Aceh dan Fatani. Dan beliau adalah yang di Aceh. Beliau berguru dengan
Syekh Abdul Rauf Al-Singkili. Nah, dan beliau setelah berguru dengan Syekh Abdul Rauf Al-Singkili, beliau mempunyai anak yang bernama itu Syekh Daud bin Ismail Al-Fatani. Ingat ya, nama anak Syekh daripada Baba Daud yaitu Syekh Daud bin Ismail Al-Fatani. Itu keturunannya, salah satunya keturunan. Dan Syekh Daud bin Ismail Al-Fatani itu berguru sama ayahnya tadi, sama Syekh Baba Daud tadi, yang itu tadi keturunannya lah. Ada yang bilang ayahnya, ada yang bilang cucunya gitu. Tapi keturunan daripada Syekh Baba Daud yaitu Syekh Daud bin Ismail Al-Fatani. Tapi dari namanya bisa kita lihat itu kayaknya itu keturunan daripada Syekh Baba Daud. Syekh Baba Daud yaitu Syekh Daud bin Ismail Al-Fatani. Jadi setelah beliau belajar dan beliau ke Mekah dan beliau kembali ke Fatani, itu dia berguru dengan sepupunya yang bernama Syekh Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fatani, dan beliau diperintahkan oleh gurunya tersebut yang merupakan sepupu beliau untuk ke Kota Baru, Kelantan, untuk memimpin Matba'ah Al-Miryah Al-Kainah Al-Kalantaniyah. Lalu beliau berpindahlah ke Kota Baru, Kelantan. Beliau dikenal dengan gelaran Tok Daud Khatib. Jadi Tok Daud Khatib ini itu keturunan daripada Syekh Baba Daud yang berguru dengan sepupunya bernama Syekh Ahmad. Ingat ya, Syekh Daud tadi, Syekh Daud keturunan daripada Syekh Baba Daud dan berguru dengan sepupunya bernama Syekh Ahmad. Nah, ini. Dan bagaimana hubungan daripada Al-Baidawi yang terjemahan tafsir Melayu pertama dengan Syekh Hamzah Fansuri? Nah, ini dia. Jadi, yang Syekh Baba Daud, murid daripada Syekh Abdul Rauf, itu menyempurnakan karya dari gurunya Syekh Abdul Rauf tadi, dari Syekh Kuala tadi. Dia karya Syekh Kuala disempurnakan. Apa karya dari Syekh Kuala itu? Yaitu Turjumanul Al-Mutafid. Jadi disempurnakan sama Syekh Baba Daud, yaitu tafsir, itu tentang tafsir, menjadi tafsir Al-Baidawi Melayu, yaitu terjemahan tafsir Al-Quran 30 juz yang pertama dalam bahasa Melayu dari Syekh Baba Daud, menyempurnakan karya daripada Syekh Kuala yang berjudul Turjumanul Al-Mutafid. Jadi karya Syekh Kuala itu disempurnakan dengan muridnya yang bernama Syekh Baba Daud. Nah, yang memegang tulisan tangan Syekh Baba Daud tentang tafsir itu keturunannya yang tadi. Yang bernama Syekh Daud, yang Syekh Daud tadi. Jadi dia yang memegang naskah asli tulisan tangan dari Syekh Baba Daud. Nah, setelah itu beliau melaporkan kepada gurunya yang sekaligus sepupunya, yaitu Syekh Ahmad. Syekh Ahmad. Nah, dari Syekh Ahmad ini dipeganglah naskah itu dan disempurnakan lagi. Disempurnakan, bukan dikopi ya, bukan semuanya dikopi, bukan. Tetapi beliau ini juga ulama besar. Beliau juga mengambil daripada tafsir Jalalain dan yang lainnya, ada beberapa tafsir, dan salah satunya tafsir daripada karya Syekh Baba Daud yang menyempurnakan karya dari gurunya Syekh Kuala. Nah, jadi mereka bertiga, Syekh Ahmad yang tadi, yang guru daripada keturunan Syekh Baba, Syekh Ahmad tadi. Terus yang kedua adalah Syekh Daud yang keturunan Syekh Baba, yang keturunan Syekh Baba tadi, dengan Syekh Ahmad gurunya yang juga sepupunya tadi, dan juga Syekh Idris bin Husain Kelantan. Ini murid daripada Syekh Ahmad juga. Jadi murid Syekh Ahmad, mereka bertiga, Syekh Ahmad gurunya,
Syekh Daud muridnya yang keturunan Syekh Baba Daud, dan satu lagi Syekh Idris bin Hussein Kelantan. Nah, mereka bertiga itu dinyatakan sebagai musasih atau pentasih daripada setiap cetakan tafsir, dan nama mereka bertiga dicetakkan di dalam tafsir tersebut pada halaman terakhir. Jadi tiga nama tadi, yaitu Syekh Ahmad Al-Fantani tadi, dan yang kedua yang Syekh Daud, keturunan daripada Syekh Baba Daud. Yang ketiga adalah Syekh Ismail, juga murid daripada Syekh Ahmad. Nah, mereka bertiga lah yang membuat tafsir itu dan dicetak untuk pertama kalinya. Jadi 3 nama ini sebagai penafsir daripada tafsir tersebut. Nah, tafsir tersebut itu dinamakan Tafsirul Baidawi Asy-Syarif. Nah, itu nama tafsirnya, dan itu adalah yang paling populer di kalangan masyarakat Melayu, dan penerbitan pertama awal tarjuman Al-Mustafid karya Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri ini tercatat pertama dicetakan di Istanbul, Turki pada tahun 1302 Hijriah atau 1884 Masehi, dan kedua cetakan pertama di Matbaah Mirian, Bulak, Mesir pada 1303 Hijriah atau 1885 Masehi. Dalam beberapa terbitan tarjuman Al-Mustafid di halaman terakhir terdapat maklumat bahwa kitab tersebut ditasih oleh 3 orang. Nah, ini tadi ditasih oleh 3 orang. Yang pertama Syekh Ahmad Al-Fatani adalah pentasih yang pertama kali. Ini Syekh Ahmad tadi, itu yang pertama kali. Yang kedua Syekh Idris Al-Kalantani. Maksudnya adalah Syekh Idris di sini yaitu murid Syekh Ahmad Al-Fantani yang telah beliau berikan kepercayaan dalam bidang khas pentasisan. Selanjutnya jika terdapat kekeliruan teknik cetakan dan lain-lain. Jadi beliau selain pentasisan, beliau juga ditugaskan untuk mengecek cetakannya. Jadi apabila ada salah, beliau bertanggung jawab, yaitu Syekh Idris Al-Kalantani. Nah, yang ketiga itu Syekh Daud Al-Fatani, yaitu murid daripada Syekh Ahmad tadi, gitu, Syekh Ahmad tadi, dan juga keturunan daripada Syekh Baba Daud yang merupakan murid daripada Syekh Abdul Rauf atau Syekh Kuala. Nah, makanya nama beliau dinisbatkan juga di dalam karya terjemahan pertama dalam bahasa Melayu. Tetapi sebelum beliau orang-orang hebat ini mencetaknya, dan Syekh Baba Daud itu menyempurnakannya ataupun memoleskannya, kan, bahasa-bahasa harfiah itu, tetapi adalah Syekh Abdul Rauf Al-Sinkili ataupun Syekh Kuala, ini orang yang pertama membuatnya. Tafsir dalam bahasa Melayu itu, teman-teman. Nah, siapa lagi murid lain daripada Syekh Kuala ataupun Syekh Abdul Rauf ini, gitu. Saya menyebut namanya pun senang gitu, sejuk rasanya. Nama ulama besar, dan mereka ini wah, luar biasa. Dan salah satu muridnya itu bernama Syekh Burhanuddin Ulakan. Beliau adalah ulama yang berasal dari Minangkabau. Bahkan beberapa pendapat mengatakan bahwasanya beliau adalah orang pertama yang membawa tarekat Satariyah ke Sumatera Barat ataupun negeri Minangkabau. Dan beliau juga mengkawinkan, apa istilahnya ya, antara syariat dan tarekat gitu. Jadi sempurnalah dia. Dan beliau orang pertama yang membawa tarekat Satariyah ke negeri Minangkabau di Sumatera Barat. Di Jawa Barat juga ada murid beliau, murid daripada Syekh Kuala ini, yaitu bernama Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Dan beliau juga, beberapa ulama mengatakan
beliau adalah orang pertama yang membawa Satariyah di bumi Jawa Barat hingga tersebar ke seluruh Jawa. Nah, dan beliau adalah murid daripada Syekh Abdul Rauf Al-Singkili ataupun Syekh Kuala. Nah, dan adapun mengenai Syekh Yusuf Tajul Mankatsi yang berasal dari tanah Bugis, ini ada beberapa isu, teman-teman. Yang pertama, ada yang mengatakan beliau adalah murid langsung daripada Syekh Abdul Rauf Al-Singkili ataupun Syekh Kuala. Yang kedua, ada yang mengatakan beliau adalah teman ataupun sahabat ketika sama-sama menuntut ilmu di Syekh Ahmad Al-Qusasi dan Syekh Ibrahim Al-Qurani, yaitu pemegang silsilah tarekat Satariyah di Mekah. Jadi ada yang berpendapat beliau adalah sahabat daripada Syekh Abdul Rauf Al-Singkili yang satu guru dengan Syekh Abdul Rauf Al-Singkili, yaitu gurunya Syekh Ahmad Al-Qusasi. Tetapi ada yang dua isu tadi, yang pertama murid, yang kedua itu sahabat pengambilan, itu saudara sepengambilan ilmu. Jadi di dalam ilmu itu ada saudara sepengambilan ilmu. Kalau bahasa kita sekarang seangkatan, satu letting, satu stambu, nah gitulah kira-kira. Jadi saudara sepengambilan ilmu. Tetapi ada yang menemukan di selembar salsilah yang ditemui di Kalimantan Barat menyebutkan Syekh Yusuf ini, apa itu ditemukan salsilah? Yaitu silsilah. Jadi teman-teman, di dalam tarekat itu ada nasab gurunya, ada silsilahnya. Silsilahnya harus sampai kepada Rasulullah. Begitu juga dengan nasab daripada habaib, itu kan harus sampai. Nah, di dalam tarekat juga harus sampai gitu. Nah, ditemui di Kalimantan Barat salsilah itu, Syekh Yusuf ini menerima tarekat Satariyah kepada Syekh Abdul Rauf. Jadi beliau menerima tarekat dari Syekh Abdul Rauf ataupun Syekh Kuala. Itu dia. Jadi memang diakui bahwa Syekh Yusuf ini orang pertama yang menyebarkan tarekat Satariyah di tanah Bugis ataupun seluruh Sulawesi Selatan. Jadi beliau adalah orang yang pertama. Tetapi di silsilah itu ditemukan beliau menerima tarekat itu dari Syekh Kuala. Nah itu. Dan ada lagi penemuan, yaitu tetap berdasarkan manuskrip Mukhtasar Tasnif Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Fansuri oleh Syekh Abdul Rauf bin Makhalid Khalifah Al-Qadiri Al-Bantani, bahwa Syekh Yusuf Al-Mankatsi adalah cucu murid kepada Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri. Cucu murid. Jadi cucu murid itu bukanlah cucu biologis, tetapi cucu murid. Jadi Syekh Abdul Rauf ataupun Syekh Kuala mempunyai murid ataupun anak di dalam keilmuan, anak yaitu Syekh Muhyiddin Karang atau Pamijahan, itu anak. Nah, dari beliau baru ke Syekh Yusuf. Itu jadi cucu murid. Itu menurut manuskrip yang dibuat oleh Syekh Abdul Rauf bin Makhalid Khalifah Al-Qadiri Al-Bantani. Jadi cucu murid. Jadi ada beberapa versi. Pertama dibilang beliau murid langsung, yang kedua dibilang sahabat sepengambilan ataupun seangkatan. Nah, yang ketiga ada cucu murid. Jadi beliau Syekh Kuala ke Syekh Muhyiddin Pamijahan dan baru ke Syekh Yusuf. Jadi anak cucu. Nah gitu. Makanya dibilang cucu murid. Di dalam keilmuan, apalagi pondok-pondok pesantren yang zaman ini masih memegang itu. Makanya di dalam suatu pelajaran di pesantren itu tidak bisa merubah-rubahnya. Jadi apa yang diturunkan gurunya itulah yang harus dia sampaikan. Jadi keilmuan itu ada yang bertanggung jawab terhadap apa yang dikatakannya.
Siapa yang bertanggung jawab? Gurunya, karena gurunya menyampaikan seperti itu. Siapa lagi yang bertanggung jawab? Gurunya, karena gurunya menyampaikan itu. Terus sampai ke para sahabat dan sampailah ke Rasulullah. Itu teman-teman. Ada perkembangan keilmuan itu kan tergantung dari perkembangan zaman, tetapi inti pokok ilmu itu tidak bisa berubah. Tidak bisa berubah, teman-teman. Nah, itu dia. Nah, siapa lagi murid-murid beliau dari murid daripada Syekh Kuala ini, ya? Nah, di tanah Melayu Malaysia yang paling terkenal ialah Syekh Abdul Malik bin Abdullah Trengganu. Itu Trengganu itu nama wilayah di Malaysia. Lebih populer dengan gelar Tok Pulau Manis. Tok Pulau Manis yang mengarang berbagai kitab, berbagai macam kitab, dan diantaranya yang terkenal yaitu kitab Kifayah. Nah, tetapi ada juga yang meriwayatkan sama seperti Syekh Yusuf tadi, namanya ini kan cerita jauh ke belakang. Jadi penelitian itu dilakukan, ada yang kuat, ada yang kurang kuat. Nah, ada yang meriwayatkan bahwa Syekh Abdurrahman Pauh Bu Al-Fatani pernah belajar kepada Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Fansuri ataupun Syekh Kuala, tetapi dalam penelitian penulisan tidaklah demikian. Nah, yang betul bagaimana? Nah, yang betul ialah ayah daripada Syekh Abdurrahman Pauh Bu itu, yaitu Syekh Abdul Mubin bin Jalal Al-Fatani, dipercayai adalah sahabat Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Fansuri karena sama-sama belajar kepada Syekh Ahmad Al-Kushashi dan Syekh Ibrahim Al-Qurani. Jadi kepada guru mursyid daripada Syekh Kuala ataupun guru Abdul Rauf ini. Jadi seangkatan, seperguruan gitu. Jadi seangkatan lah kalau bahasa kita. Saudara seguru kalau bahasa yang lebih populernya gitu ya. Jadi beliau berasal dari Persia atau Arab, pindah ke Aceh, belajar bersama ayahnya, terus ke Banda Aceh, ke ulama Al-Fansuri, terus ke Mekah, belajar fikih dan tasawuf, tafsir juga, hadis juga, dan tasawuf ngambil di sana. Beliau balik, dan muridnya ada yang Syekh Baba Daud tadi. Di situ cikal bakal terbitnya terjemahan Al-Quran dalam bahasa Melayu. Terus ada juga yang dari Syekh Muhyiddin Karangpamijahan, itu di Jawa Barat. Ada Syekh Baudin itu di Minangkabau, dan Syekh Yusuf di Sulawesi. Jadi Nusantara menyebar, dan banyak memang murid-murid beliau yang lain, tetapi ini adalah salah satu murid-murid yang berkaryanya itu luar biasa dan diakui gitu kan ke seluruh. Jadi teman-teman, yang menariknya adalah salah apabila teman-teman berpikir Syekh Kuala itu adalah Syiah. Bahkan Syekh Kuala itu sendiri pernah menjadi mufti Kerajaan Aceh Darussalam. Mufti itu kayak hakim. Jadi pernah ada seperti Pancasilanya Aceh Darussalam pada saat itulah. Adat Bak Potemerhum, hukum Bak Syekh Kuala. Nah, begitu pentingnya beliau. Hukum itu di Syekh Kuala gitu. Jadi apapun cerita tentang hukum itu ke beliau. Adat Bak Potemerhum, adat itu pada raja. Hukum Bak Syekh Kuala gitu. Dan ada dua lagi istilahnya. Jadi kayak dasarnya Aceh Darussalam gitu. Jadi kenapa nama beliau itu hukum Bak Syekh Kuala? Jadi mufti kerajaan yang mencakup Aceh Darussalam tentang peraturan-peraturan tentang sosial, agama,
ekonomi itu pakarnya beliau. Pengambilan keputusan tentang hukum itu beliau. Nah, diambillah nama beliau yang begitu besar, begitu mendunia senusantara menjadi nama kampus jantung hatinya rakyat Aceh, yaitu Universitas Syah Kuala. Nah, jadi bukan Syiah, tetapi Syah Kuala, Syekh Kuala. Dan kalau cerita karomah, mungkin banyak karomah-karomah beliau ini. Kalau semasa hidup banyak ceritanya, tetapi yang paling terdengar di kita itu adalah masa ketika Aceh terkena musibah yang luar biasa, yaitu tsunami. Di saat tsunami terjadi, jadi teman-teman, daerah Syekh Kuala itu bibir pantai. Jadi makam beliau itu jaraknya cuma puluhan meter dari bibir pantai. Dan ketika tsunami terjadi, semua itu rata, bahkan sampai berapa kilometer ke belakang makam itu, termasuk markas Brimob, itu rata semua. Tetapi orang-orang yang lari ke dalam makam, ke komplek pemakaman, dan mereka berlindung di situ, itu selamat. Percaya atau tidak, itu terjadi. Dan ada yang nanya, bagaimana menurut Bapak, bagaimana menurut saya? Saya bilang, ya kan, beliau adalah orang besar, orang yang telah mewarnai tentang Islam itu di Nusantara, di Asia Tenggara, dan Allah memuliakan beliau. Bahkan saat beliau sudah tidak ada di dunia ini, Allah masih memuliakannya. Subhanallah, subhanallah, masih dimuliakan semua. Allah lindungi tempat peristirahatannya. Ya Allah, Allah melindungi tempat peristirahatannya. Tetapi salah apabila teman-teman mendatangi tempat-tempat seperti itu dan memohon kepada makam, itu salah. Itu menurut saya. Tetapi luar biasanya ya Allah, luar biasa. Ketika beliau sudah tidak ada, Allah masih melindunginya. Saya pribadi tinggal milih, mau seperti ini, atau mau seperti mereka. Ya. Subhanallah. Baiklah, terima kasih kepada teman yang telah merequest cerita ini. Bagi teman-teman yang telah merequest cerita yang lain, mohon sabar karena berhubung waktu gitu, saya juga mempunyai aktivitas yang lain. Jadi mohon bersabar, tetapi insya Allah akan saya buatkan ceritanya dan saya kupas lah, begitu. Jadi buat teman-teman yang baru mensubscribe, terima kasih saya ucapkan, dan kepada teman-teman yang lain, mohon di subscribe, di like dan share, serta jangan lupa komen untuk membangun dari channel ini kita. Ya, dan hari ini jujur saya merasa sangat bahagia, sangat tenang karena membahas seorang ulama dan beberapa kumpulan ulama itu luar biasa yang memberikan dampak kepada kita hingga saat ini. Alhamdulillah, subhanallah ya Allah. Dan mari kita mendoakan mereka. Terima kasih kepada teman-teman semua, kepada sedulur-dulur semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.